Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku semua, bagaimana kabarnya hari ini? Jangan lupa selalu semangat beribadah dan belajar. Hari ini kita akan belajar bersama Ustazah Ningsih. Mari sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah pemahaman yang baik. Sebelum kita memasuki pembahasan materi, kita harus mengetahui dulu tujuan pembelajaran pada pertemuan ketiga, yaitu mengetahui makna hari akhir, mengetahui tanda-tanda hari akhir, yang terakhir mengetahui hikmah atau manfaat beriman kepada hari akhir. Anak-anak, jangan lupa sebelum pembelajaran kita mulai, siapkan amunisinya ya. Ada buku paket, alat tulis, dan rangkuman pendidikan agama Islam. Sudahkah kalian siap belajar hari ini? Oke, dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai pembelajaran di pertemuan ketiga. Perhatikan penjelasan berikut ya. Iman kepada hari akhir termasuk rukun iman yang kelima. Hari akhir disebut hari kiamat. Iman berarti percaya atau yakin. Iman kepada hari akhir artinya percaya dan yakin bahwa akan datang suatu hari di mana seluruh alam semesta beserta isinya akan hancur serta berakhirnya kehidupan setiap makhluk yang bernyawa. Sebelum memasuki pembahasan lebih lanjut, kita simak gambaran peristiwa hari akhir. Hari akhir dimulai ketika malaikat Israfil meniup sangkakala untuk pertama kali sebagai tanda datangnya hari kiamat. Seluruh alam semesta beserta isinya akan musnah dan tidak ada kehidupan lagi di dunia. Alhamdulillah anak-anak, kita tadi sudah bersama-sama melihat gambaran peristiwa hari akhir. Bagaimana perasaan kalian setelah melihat gambaran peristiwa hari akhir tersebut? Semoga semakin menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memasuki pembahasan berikutnya, yaitu macam-macam kiamat atau hari akhir. Hari akhir dibagi menjadi dua, yaitu kiamat sugro atau kiamat kecil. Yang kedua adalah kiamat kubro atau kiamat besar. Kiamat kecil atau kiamat sugro adalah kerusakan atau musnahnya sebagian alam yang menyebabkan hilangnya nyawa makhluk hidup. Ini adalah contoh peristiwa kiamat sugro atau kiamat kecil yang biasanya terjadi di sekitar kita. Perhatikan dengan baik ya. Yang kedua adalah kiamat kubro atau kiamat besar. Kiamat kubro adalah hancurnya seluruh alam semesta ini dengan seisinya yang diawali dengan tiupan sangkakala oleh malaikat Israfil dan merupakan kehidupan baru, yaitu kehidupan kekal di akhirat. Sekarang mari kita perhatikan bersama gambaran peristiwa hari akhir atau kiamat besar atau dengan nama lain yaitu kiamat kubro. Selamat menyaksikan. خبر فالأرض تزلزل وتدكر
والجبال تسير وتنسف والبحار تفجر وتسجر والسماء تتشقق وتمور والشمس تكور وتذهب والقمر يخسف والنجوم تنكدر ويذهب ضوءها وينفرط عقلها. ما هذا؟ لقد انطفأ نور الشمس وكذلك القمر وسائر الكواكب. الدنيا ظلام في ظلام. Kita memasuki pembahasan berikutnya, yaitu tanda-tanda datangnya hari akhir. Yang mengetahui kapan datangnya hari akhir hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan tanda-tandanya ya. Yang pertama adalah tanda-tanda kecil hari akhir. Apa saja ya tandanya? Perhatikan berikut ini. 1. Berkurangnya amal soleh. 2. Banyak terjadi kejahatan. 3. Banyak manusia tidak malu memperlihatkan auratnya. 4. Minuman keras atau khamar menjadi minuman sehari-hari. 5. Banyak terjadi gempa di sekitar kita. 6. Laki-laki menyerupai wanita atau sebaliknya. Wanita menyerupai laki-laki. 7. Ilmu agama sudah dianggap tidak penting lagi. Yang kedua adalah tanda-tanda besar hari akhir. Apa saja ya tanda-tanda besar hari akhir? Sehingga hari kiamat akan segera datang. Perhatikan penjelasan berikut. 1. Munculnya Dajjal. Dajjal adalah makhluk yang mengerikan yang meluluh lantahkan kehidupan manusia, mempengaruhi cara berpikir manusia menuju ke jalan kesesatan. Yang kedua, munculnya binatang yang bernama Dabbatul Ard. Dabbatul Ard adalah binatang buas yang bisa bicara layaknya manusia dan bisa bicara semua bahasa. Yang ketiga, matahari terbit dari sebelah barat. 4. Turunnya Nabi Isa alaihissalam untuk menyampaikan kebenaran wahyu dari Allah. Yang kelima, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Yang keenam, lenyapnya Al-Quran dan Ka'bah. Anak-anakku semua, sekarang perhatikan peta hidup berikut. Dimulai dari alam ruh. Dan saat ini kita berada di alam dunia. Dan perjalanan kehidupan kita masih sangat panjang. Dan sejatinya kehidupan dimulai setelah kita meninggal. Oke anak-anak, tetap fokus ya. Sekarang perhatikan penjelasan berikutnya, yaitu nama-nama lain hari akhir. Yang pertama dimulai setelah kita meninggal dunia, yaitu kita memasuki alam kubur, atau nama lainnya yaitu Yaumul Barzah. Yaumul Barzah atau alam kubur yaitu alam penantian manusia yang telah meninggal dunia sebelum hari kebangkitan datang. Kemudian kita menuju ke alam berikutnya, yaitu Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats adalah hari kebangkitan manusia dari alam kubur atau Yaumul Barzah. Kemudian kita akan menuju ke Yaumul Mahsyar atau Padang Mahsyar. Yaumul Mahsyar adalah hari dikumpulkannya manusia di Padang Mahsyar setelah dibangkitkan dari alam kubur. Di Padang Mahsyar nanti lamanya adalah 50.000 tahun. Setelah dari Padang Mahsyar,
kita akan menuju Yaumul Hisab. Yaumul Hisab adalah hari perhitungan amal manusia. Amal baik dan amal buruk manusia selama di dunia akan diperhitungkan di Yaumul Hisab atau hari perhitungan. Kemudian kita akan menuju ke Yaumul Mizan. Yaumul Mizan adalah hari pertimbangan amal perbuatan manusia, amal baik dan amal buruk yang dilakukan manusia selama hidup di dunia. Nama lain hari akhir yang kita bahas di kelas 6 adalah Yaumul Jaza atau Yaumuddin, yaitu hari pembalasan atas segala amal perbuatan, amal baik maupun amal buruk yang telah dilakukan selama hidup di dunia dan akan mendapatkan balasan yang seadil-adilnya. Bagi orang yang beriman dan beramal soleh, tentunya akan mendapatkan balasan yaitu surga. Dan bagi orang yang ingkar, tidak beriman dan tidak beramal soleh, dan balasannya adalah neraka. Pembahasan terakhir pada pertemuan ketiga ini adalah fungsi atau hikmah beriman kepada hari akhir. Tentunya kita harus mengetahui apa manfaatnya kita mempelajari dan mengamalkan beriman kepada hari akhir. Manfaatnya atau fungsinya adalah 1. Lebih mendekatkan diri kepada Allah. 2. Mendorong untuk selalu berperilaku baik. Yang ketiga, berani dalam membela kebenaran dimanapun berada dan kapanpun. 4. Mengendalikan diri dari perbuatan yang dilarang oleh Allah. Yang kelima, kita diharapkan senantiasa beristighfar atau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pelajaran ketiga sudah selesai. Semoga pelajaran hari ini membawa manfaat untuk kita semua menjadi lebih baik. Terima kasih anak-anak semua. Insya Allah kita dipertemukan kembali di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.